Ini kalau berhasil login ke Info GTK, ini udah tampilan-tampilan yang sudah tidak aneh lagi buat guru yang sudah bersertifikat pendidik dan guru yang akan menerima sertifikat pendidik tahun ini karena baru lulus tahun kemarin ya. Yang NRG-nya mungkin sekarang juga nih banyak yang akses Info GTK pengen cek NRG. Karena Info GTK dari tadi maintain terus ya. Jadi begitu dibuka langsung bisa maintain otomatis. Karena itu servernya itu disetting jika overload maka dia akan maintenance. Ya, itu jika overload dia akan maintenance. Ya kan keluarannya itu ada mohon maaf. Itu maintain karena overload. Tapi kalau maintainnya itu keluar gambar laptop sama bocah kecil, nah itu berarti benar-benar maintain. Ya, nah itu benar-benar maintain. Nah, tapi kalau misalnya ada permohonan maaf itu berarti overload. Oke. Nah, ini sekarang tadi pagi tadi sekitar jam 10 jam 11-an itu udah overload ya, udah lumayan ininya trafficnya jadi ya berebutan. Mungkin karena banyak yang mengakses untuk ngecek energi. Saya yakin sih ngecek energi ya. Karena kalau ngecek SKTP pasti belum lah. Dan mungkin tadi pagi sempat ada yang keluar, kok saya sudah keluar SKTP ya, namanya juga uji coba ya. Jadi data itu masih data uji coba. Jadi belum real banget gitu ya. Jadi yang data sekarang nih yang tanggal 19 Februari 2022 ya kemungkinan sampai tanggal 28 Februari 2022 ini masih dalam uji coba. Ya, kalau dalam uji coba data apapun bisa jadi nongol. Namanya juga uji coba ya. Atau bisa jadi data apapun tidak keluar. Ya. Nah, itu harap bersabar dulu ya. Tapi pastikan entrian di Dapodiknya sudah betul. Pastikan entrian di Dapodiknya sudah betul. Nah, bagaimana cara kita memastikannya kalau ternyata info GTK kita keluar? Nah, lalu apa yang harus kita cek? Nah, ini. Kalau info GTK kita ternyata keluar, ada tulisannya, ada tabel yang keluar, kita cek data individu yang pertama. Entrian individu kita cek semua nih. Ya, benar nggak nih entriannya? Ya, status belum valid yang di atas ini, ya. Semua guru yang belum bersertifikat pendidik dan atau belum memiliki NUPTK, maka statusnya pasti belum valid. Belum bersertifikat atau belum memiliki NUPTK. Sudah bersertifikat pendidik tapi belum punya NUPTK, ya belum valid. Berarti dia belum terdaftar datanya di KSG. Nah, kalau belum terdaftar di KSG, pastinya dia juga belum terdaftar di Simtun. Oke? Jadi dia bisa belum dinyatakan valid. Kapan dia bisa valid? Dia bisa valid kalau dia sudah memiliki NUPTK plus NRG-nya diterbitkan di KSG dan NRG itu ada juga di Simtun. Nah, tandanya apa? Bagaimana saya ngeceknya tandanya NRG itu sudah ada di Simtun? Jika NRG sudah ada di Simtun, maka NRG akan keluar nanti di paling bawah. Ya, di bawah sini, di bawah data individu, di bawah kemarin itu ada status sertifikat pendidik. Nah, tapi di situ tidak ada. Lalu bagaimana biar saya tahu kalau data itu sudah ada di KSG? Nah, kalau untuk mengecek data itu sudah ada di KSG atau belum, lihat di status sertifikat pendidik yang di status kelulusan yang ada di sebelah kanan. Status data kelulusan gitu ya, ada di sebelah kanan. Ya, yang kolomnya agak lebih kecil, ya. Nah, itu data di KSG. Nah, lalu kalau di KSG sudah ada, kenapa tidak ada di Simtun? Berarti masih ada masalah dengan validasi datanya. Karena kalau masuk ke Simtun itu tidak sekonyong-konyong plek masuk gitu. Jadi dia akan dicek dulu nih NUPTK-nya punya orang bukan. Terus tanggal lahirnya sama enggak? Nama ibu kandungnya sama enggak? Ya kan? NIM-nya valid enggak? Itu akan dicek. Setelah itu dicek ternyata tidak ada masalah baru masuk Simtun. Nah, itu pun sudah dicek ketat seperti itu pun kadang-kadang masih lolos aja. Yang seharusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Itu pun apalagi kalau asal-asalan gitu ya. Oke. Terus nah ini kalau statusnya valid ya, status valid ini hanya diberikan kepada Info GTK guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik dan datanya sudah memenuhi kriteria
penerima TPG. Jika info GTK sudah berstatus valid, maka operator tunjangan di Dinas Pendidikan sudah mulai dapat mengusulkan penerbitan SKTP-nya. Ya, ini sudah bisa diajukan oleh operator tunjangan untuk menerbitkan SKTP. Berapa lama prosesnya dari status valid menjadi status SK? Ya, dari status valid menjadi status SK. Untuk status itu tergantung dari proses di kabupaten masing-masing atau di dinas masing-masing, ya. Kalau dinasnya cepat proses untuk pengusulannya, maka proses peng-SK-nya pun cepat. Biasanya peng-SK-an itu dilakukan 1 hari setelah usulan. Bahkan ada juga yang 6 jam setelah diusulkan. Karena kita lakukan proses peng-SK-an itu biasanya dilakukan di malam hari. Ya, biasanya peng-SK-an dilakukan malam hari atau sore hari atau bisa juga pagi hari. Nah, kalau ternyata dilakukan sore hari, maka usulan-usulan yang tadi siang dan kemarin yang akan diproses. Kalau dilakukan malam, ya berarti yang diusulkan sampai sore tadi, ya sampai sebelum pembuatan SK, nah itu yang diproses. Begitu, ya, begitu seterusnya. Nah, tapi memang kadang ada juga hari-hari di mana kita tidak bisa menerbitkan SKTP karena mungkin ada kebijakan tertentu yang harus dimasukkan misalnya, atau ada pekerjaan tertentu yang harus menggunakan resource servernya gitu mungkin, ya, atau banyak sebabnya. Jadi bisa jadi SK itu diterbitkan di hari berikutnya gitu ya. Nah, itu kalau sudah diusulkan oleh dinas. Tapi kalau belum diusulkan, maka prosesnya itu tentu harus menunggu usulan dari Dinas Pendidikan. Nah, saya sudah seminggu sudah valid tapi belum diusulkan juga oleh Dinas Pendidikan. Ya segera konfirmasi ke Dinas Pendidikan agar datanya segera diusulkan. Kalau tidak diusulkan, kemungkinan ada masalah dengan di Dinas Pendidikannya. Misalnya, Anda itu honor sekolah, menurut peraturan honor sekolah nggak bisa misalnya, ya. Maka itu kewenangan di kabupaten kota untuk tidak mengusulkan. Gitu. Apalagi yang statusnya memang jelas-jelas tidak boleh. Misal ini salah satu misal saja gitu ya. Oke. Terus ini BSU sekitar Pemanis, pengingat bahwa dulu ada BSU ya. Tapi untuk 2020 belum, tidak ada BSU ya. Jadi jangan fokus ke BSU-nya. Tanggal info GTK. Nah, ini. Jadi ini tanggal print. Tanggal buka info GTK. Kapan bukanya? Nah, makanya kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman operator sekalian yang mau konsultasi tentang info GTK ke operator tunjangan, maka pastikan tanggal ini adalah tanggal hari ini. Jadi 1 jam sebelum ke operator tunjangan. Agar datanya sama dengan data yang ada di Simtun. Jadi banyak kemarin orang jauh-jauh datang ke GTK, ya, ke Kemdikbud, cuma bawa info GTK seminggu yang lalu. Begitu nyampe di GTK, dicek datanya sudah SK. Nah, ini kan miris nih. Kan ketahuan nih ininya. Ketahuan apa tanah? Ya begitulah ya. Nah, saya nggak mau nyebutin kasar kayak yang saya sebutin. Ya. Nah, jadi lihat di sini. Ini pastikan bahwa ini adalah yang terbaru. Ya, yang terbaru. Sehingga pada saat kita nanti konfirmasi datanya itu sesuai dengan data yang terbaru juga gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara di Simtun dengan yang ada di yang dibawa gitu ya. Kalau pakai berkas. Nah, periode info GTK tersebut dibuka yang ini. Yang ini periodenya periode kapan? Ya, sekarang ini sudah bulan Februari 2022. Jadi, jangan gunakan info GTK yang Desember 2021. Dan nggak usah ribut. Kalau Anda buka info GTK masih periode 2021, data nggak valid, ya jangan ribut. Karena kan sekarang memang sudah 2022. Itu kurang lebih begitu. Kalau yang masih ribut, berarti literasinya kurang. Kalau literasinya kurang, berarti silahkan teruskan sendiri. Ya. Oke, yang ini ya. Ini pengumuman ya, pengumuman yang
biasanya kebijakan-kebijakan terbaru, ya kebijakan-kebijakan yang urgensinya harus segera disampaikan ke guru. Nah, ini akan dikeluarkan di info GTK. Tidak semua informasi itu keluar di info GTK. Info PPG ya adanya di PPG gitu kan. Uh, belajar ya adanya di Belajar ID gitu ya. Terus UKG ya dari SMPKB. Tapi untuk informasi-informasi yang biasanya urgensinya ya yang ingin disampaikan segera sampai ke guru itu biasanya kita gunakan info GTK gitu ya. Oke, mudah-mudahan begitu sampai berikutnya ya. Nah, kalau tidak ada kebijakan baru di tahun ini ya. Ya, tapi tidak ada BSU ya. Ini cuma contoh. Ini cuma contoh. Jadi tahun 2022 belum ada BSU. Oke. Status validasi TPG yang ini tadi ya. Ini status NUPTK valid, status NUPTK tidak valid. Nah, ini di sini adanya. Kalau ada di sini, di kolom sini nanti ada tulisan merah, ada kotak merah, itu berarti dia tidak valid NUPTK-nya. Ya, saya bilang tadi di awal, valid tidak validnya itu dilihat ke arsip yang dimiliki oleh GTK, gitu ya. Oke. Ini status validasi tunjangan profesi belum valid. Oke, cek nih di sini ada tanggalnya lagi. Ya ini ada tanggalnya. Jadi jangan sampai salah lagi nih. Nanti ini ada tanggalnya juga. Tanggal dibuka info GTK-nya kapan. Jadi kalau tadi ada di atas ini ada. Ini info GTK yang lama nih ya. Terus status datanya, ini status datanya. Ini NUPTK tadi ya. Bagaimana proses validasinya? Nah, proses validasi NUPTK itu yang disamakan terutama 3 ini. NUPTK, nama, tanggal lahir. Ya. NUPTK 08199 ini sama ya. Terus I1LM, I1.LM di sini I1LM sama enggak? Ini dianggap sama. Ini dianggap sama ya, ini dianggap sama. Karena titik itu pada saat proses validasi itu kita bersihkan, kita buang-buang yang tanda-tanda titiknya. Jadi ini pasti akan ketemu hal yang sama. Ya. Besar kecilnya bagaimana? Besar kecil tidak terlalu pengaruh untuk proses validasinya ya. Jadi tetap aja dianggap sama walaupun penulisannya besar kecilnya beda ya. Tanggal 23 Juli di sini juga 23 Juli ini berarti valid. Ya, jadi ini NUPTK-nya valid gitu ya. Jadi sama. Jadi kita bandingkan. Tapi jika di sini ada I1LM tapi di sini I1ML, nah ini beda. Ini nggak bisa valid nih. Karena beda kalau itu tulisannya. Walaupun sama-sama M hurufnya ada huruf L dan huruf M, tapi posisinya berbeda. ML dengan LM itu beda. Gitu ya. Kalau dia kebalik ya. Tapi kalau seperti ini sama. Ini contoh yang tidak balik ya. Nah ini, sorry. Mana tadi? Sorry. Nah ini contoh yang tidak valid. Ya, ini tidak valid. Mana tidak validnya? NUPTK-nya sama. Tanggal lahirnya sama, tapi namanya beda. Di sini I1LM, di sini I1. Nah, ini nggak bisa sama nih. Ini beda. Jadi ini tidak valid. Ya. Oke. Jadi ini karena ini beda, bedanya jauh, ya. Oke, selanjutnya buka Dapodik online pada masing-masing jenjang. Jika status yang mereka tidak valid, tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, cek penulisan nama pada Dapodiknya. Ini ceknya secara online ya, yang di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Cek di sana. Jadi jangan cuma cek di lokal, karena kalau cek di lokal bisa jadi data itu sudah berubah, cuma di online-nya belum. Itu kan itu jadi kita juga akhirnya tidak bisa kebaca gitu ya. Oke. Karena belum sinkron ke GTK-nya. Cek penulisan nama pada Dapodiknya. Sebaiknya penulisan nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Nah, gelar pada kolom tersendiri gitu ya. Cek tanggal lahir pada Dapodiknya. Tanggal lahirnya kebalik enggak? Kalau tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 7, jangan sampai terdata tanggal 7 bulan 1. Ya, kalau terdatanya tanggal 7 bulan 1 itu juga jadi tidak valid. Terus tanggal lahir sesuai dengan akta kelahiran, ijazah. Oke. Cek penulisan nama ibu kandung.
Nah, ini ibu kandung ini alternatif jika nama NUPTK dan tanggal lahirnya tidak sama, maka ada validasi alternatif yaitu dengan nama ibu kandung. Jadi kalau yang durhaka sama ibu kandung ini susah nih, nggak bisa ketolong, ya. Tapi kalau ibu kandungnya sama penulisannya, ini bisa jadi membantu pada saat proses validasi, di mana saat nama NUPTK dan tanggal lahirnya ada yang tidak valid salah satunya. Oke. Buka aplikasi Perpal GTK. Cek penulisan namanya dibandingkan dengan nama pada Dapodik, wajib sama. Dan cek tanggal lahirnya bandingkan dengan tanggal lahir pada Dapodik, wajib sama. Cek penulisan NPTK-nya dibandingkan dengan NPTK pada Dapodik, wajib sama. Ya, cek nama ibu kandung bandingkan dengan ibu kandung pada Dapodik, wajib sama. Nah, itu nanti jika itu sudah berubah, terus datanya sudah terupdate ke GTK, maka itu akan akan mengupdate data arsip yang ada di GTK, gitu ya. Nama, NIK, nomor induk kependudukan harus diisi sesuai dengan KTP. Nah, ini bagi orang-orang yang punya 2 NIK, segera bertobat, gunakan 1 NIK saja ya. Ini NIK kemarin banyak yang pada saat P3K kemarin banyak NIK yang terdaftar di Dapodik berbeda dengan NIK yang digunakan pada saat mendaftar. Akhirnya ya afirmasinya tidak masuk gara-gara NIK-nya yang berbeda. Jenis PTK harus diisi. Ini untuk menjelaskan posisi dan fungsi PTK tersebut. Jenis PTK harus jelas, tidak boleh kosong. Ya, jika guru maka pilihlah pilihan yang ada pada Dapodik sebagai guru. Guru kelas TK, guru kelas SD, guru kelas SLB, ya, guru mapel. Ya, di TK tidak ada guru mapel. Di SD cuma ada mapel agama dan olahraga. SMP, SMA, SMK semuanya guru mapel kecuali guru BK. Dan ketiga guru BK. Satu lagi guru TK. Ya, ini belum dimasukin ya. Satu lagi guru TK. Ya. Ini jenis PTK. Jika ada kesalahan info pada info GTK, perbaiki datanya pada aplikasi Dapodik. Ke operator sekolah. Kalau jenis PTK sekarang bukan operator sekolah kalau nggak salah ya, tapi ke dinas pendidikan ya. Iya, dinas Pak. Oke, ya untuk yang jenis PTK. Tunggu proses sistem berjalan 3-7 hari kerja. Oke. Terus untuk yang ini ya, berikutnya ini status kepegawaian. Nah, status kepegawaian ya, jika ada PNS, maka cek status ke-PNS-annya benar nggak tuh? Golongannya udah benar belum dengan yang terbaru? Kalau belum yang terbaru, maka lakukan update data BKN. Kalau sudah, ya sudah biarkan. Tapi saya salah masa kerjanya karena saya sudah ada KGB-nya. Ya KGB-nya masukin. Kalau yang berbeda itu masa kerja, ya. Jadi ngeceknya bukan ke BKN. Kalau yang masa kerja, entry-kan riwayat gaji berkalanya. Ya, kalau yang masa kerja nih, masukkan riwayat gaji berkala, ya. Ini kalau yang PNS. Kalau yang GTY, ya dicek juga. Ya, benar nggak udah GTY-nya? Sejak kapan dia GTY? Ya. Nah, GTY harusnya sih dulu permen berapa saya lupa tuh ya. Apa masih berlaku atau enggak? Itu GTY harusnya bisa menjadi guru, itu bisa menjadi guru tetap setelah 2 tahun GTT. Dulu begitu. Dulu ada Permendikbudnya, tapi sekarang saya nggak tahu tuh apakah itu masih dilakukan atau tidak. Tetap 2 tahun. Tetap 2 tahun ya. Itu. Tapi kebanyakan sekarang yang GTY ini begitu dia masuk langsung GTY. Banyak itu. Nah, apakah tidak ada peringatan dari Kemdikbud? Ya, selama ini belum ada ya. Selama ini belum ada. Jadi kalau emang yayasannya sudah mengangkat dia sebagai guru tetap yayasan, ya sudah kita akui dia sebagai guru tetap yayasan. Guru tidak tetap, honor sekolah, honor komite, ini guru tidak tetap, ya. Terus data diambil dari entrian Dapodik, data riwayat gaji berkala, data riwayat kepangkatan. Nah, ini ya untuk yang masa kerja dan golongan. Jika ada kesalahan pada info GTK, perbaiki sesuai dengan dokumen yang dimiliki melalui aplikasi Dapodik, operator sekolah. Jika tidak punya dokumen resmi, apa yang mau diklaim? Ya kan? Kalau nggak ada ininya, ini dicoret mukanya nih. Ya.
Oke, jadi harus ada dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya, operator pun jangan entry sembarangan. Jangan cuma katanya-katanya, gitu ya. Jadi harus ada dokumennya. Gaji pokok. Nah, gaji pokok ini tidak diambil dari entrian Dapodik. Ya, gaji pokok ini diambil dari tabel gaji sesuai dengan PP. Kayaknya udah ada yang terbaru ya. PP berapa sih yang terbaru tuh? Tentang gaji pokok. Ini yang saya pakai masih PP 30 tahun 2015 nih. Ya. Kalau nggak salah udah ada yang terbaru itu. Kenaikan gaji. Ya, yang tentang kenaikan gaji. Gaji pokok tersebut didapat dari metrik golongan dan masa kerja. Ya, jadi kalau ada masa kerja 28 tahun, terus golongannya 3D, maka kita akan lihat di tabel gaji ya sesuai dengan PP tadi, golongan 3D 28 tahun gaji pokoknya berapa, itu yang kita pakai. Jadi bukan menggunakan gaji pokok yang di entry Dapodik. Kenapa? Karena entrian di Dapodik kadang tidak sesuai dengan SK gaji pokoknya. Karena yang dientrikan di sana diminta sama gurunya di entry sesuai dengan gaji yang dia terima. Sedangkan gaji yang dia terima itu di dalamnya sudah ada sudah ada tunjangan anak, tunjangan istri, ya, tunjangan pembantu, tunjangan tetangga, di situ udah ada semua, ya. Terus pastikan dan golongan masa kerja sudah benar. Lihat uraian status kepegawaian, ya, uraiannya ini kan ada nih, ya, uraiannya nih, ya. PP 15 tahun 2019. Oh, yang baru ya. Oke. Tapi sama PP 15 tahun 2019 yang kemarin yang terbaru itu. Ya itu, jadi sesuaikan dengan sana. Jadi kenaikannya ada beberapa rupiah lah yang naik ya. Oke. Jadi bisa dilihat di sana nanti. Selanjutnya jabatan di BKN sudah sesuai belum? Ya. Nah, klik tombol berwarna kuning ya untuk mengupdate data BKN. Ya, yang ada di sebelah kanan itu ya. Ini untuk mengupdate, memperbaiki data-data yang ada di BKN. Ini jabatan pada BKN, ini pada BKN, nama pada BKN, tanggal lahir pada BKN. Nah, ini kalau dikeluarkan ternyata tidak sesuai, maka penyesuaiannya dilakukan di BKN. Ya, tapi tidak harus datang ke BKN-nya, tidak harus datang ke pusat, cukup datang ke BKD di wilayahnya masing-masing. Ya, nah tapi pastikan kan kemarin kalau nggak salah semua ASN itu harus menginstal ya My SAPK kalau nggak salah ya. Ini apa nih? Suara siapa nih? Halo? Bisa di mute dulu nggak suaranya? Kang Eksman. Ya. Oke. Jadi kalau ternyata masih ada kesalahan dengan data yang ada di BKN, maka perbaikinya ke BKD masing-masing. Nah, tapi pastikan nanti data kita di My SAPK, itu kan ASN kemarin kan semua kan wajib tuh melakukan validasi datanya di BKN dengan mengunduh aplikasi My SAPK. Nah, sekarang lihat di My SAPK-nya, datanya sudah cocok belum? Karena data web service yang ada diberikan ke GTK itu adalah data-data yang sesuai dengan My SAPK. Cek di sana, ya. Dan seorang guru harusnya jabatannya itu adalah fungsional tertentu, ya. Jadi jabatannya itu adalah fungsional tertentu. Ya, nama jabatannya nanti ada guru dewasa, ada guru pemula, apa guru apa gitulah ya. Nah, Pertama. iya, guru pertamanya kayak begitu nanti ya. Nah, oleh karena itu pastikan data di My SAPK-nya itu sudah benar. Nah, kalau data di My SAPK-nya masih belum benar, ya jangan ngeluh info GTK-nya untuk benar, karena kan info GTK datang dari sana. Nah, gitu ya.
Nah, kalau ternyata di MySAPK sudah benar, tapi di info GTK salah, klik tombol update data BKN, ya. Oke, nanti datanya akan keluar di sini, ya. Terus, ini info GTK yang dulu nih ya. Yang dulu klik update BKN-nya ada di sini. Nah, yang sekarang itu ada di sebelah kanan ya. Ini yang dulu nih di sini, yang dulu ya. Tapi yang sekarang ada di sebelah kanan. Iya, yang sebelah kanan ya. Oke. Yang di sini dihilangkan. Oke. Terus jika informasi pada info GTK tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki, ya, jika bagian dapodik datanya salah, lihat halaman sebelumnya. Ya, jadi lakukan perbaikannya di dapodik kalau ternyata entrian di dapodiknya salah. Ya, di mana salahnya? Biasanya di riwayat gaji berkala atau riwayat kepangkatan. Jadi kalau yang salahnya di sana ya perbaikan di dapodiknya. Tapi kalau yang salahnya di data BKN-nya ya cek data di BKN-nya, perbaikannya ke BKD, ya. Jika bagian BKN datanya yang salah, maka perbaiki datanya pada BKN sesuai dengan prosedur, ya, dan persyaratan yang berlaku, ya. Terus setelah ada perbaikan di BKN, setelah dilihat MySAPK-nya, baru kita klik update data BKN. Selama MySAPK-nya masih salah, jangan klik update data BKN, tetap salah ke kita pun. Ya, perbaiki dulu datanya di MySAPK sampai keluar data yang benar, baru nanti klik update data BKN. Ya, itu juga berlaku nanti untuk yang P3K tuh, P3K yang 2019, yang sekarang mungkin sudah resmi P3K-nya. Kalau kemarin, tapi kalau P3K nggak ada CPNS, nggak sama dengan PNS ya. Kalau PNS kan ada CPNS baru PNS. Kalau P3K dia udah langsung definitif ya. Jadi bukan calon-calon lagi ya, tapi sudah P3K. Nah, itu nanti dilihat di sana ada masa kerja dan golongannya. Walaupun golongannya bukan 3A, bukan 3B, tapi mungkin setara dengan 3A atau 3B. Tapi di info GTK kemungkinan kadang masih keluar data yang salah ya. Masih keluarnya itu 3A, padahal sebenarnya bukan 3A.